Yeah, you got it. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pencipta langit dan bumi, Bapa pemilik segala sesuatunya, kami datang pada sore malam hari ini, pagi hari ini di Indonesia. Kami akan belajar bagaimana kami boleh bersaksi di dalam roh. Karena kami mengetahui kalau kami melayani bukan di dalam roh, maka itu adalah satu kesia-siaan belaka. Kami berdoa Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang baik. Firman Tuhan ketika ditaburkan di hati kami, dia boleh datang di tanah yang baik, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah tepat pada waktunya, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui keberadaan anak-anak-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk segala bantuan teknis kami butuhkan, teknologi Zoom, baik lewat laptop, baik lewat handphone, ataupun gadget lainnya, Tuhan memberkati. Makasih banyak Bapak, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan, biar memakai mulut bibir hamba, hanya Engkau saja yang berkata-kata. Semua kami boleh tunduk di dalam otoritas firman Tuhan. Dan kami mau berdoa, Engkau terangkan hati kami, supaya kebenaran firman Tuhan dinampakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sudah melihat ya, ada gambar. Ada yang tahu nggak nih gambar dari film apa nih Bapak Ibu? Sister Act. Sister Act. Nah, ceritanya gimana tuh? Ada yang ingat nggak ceritanya? Ini ceritanya waktu itu cukup mendunia juga ya. Cerita tentang seorang penyanyi di sebuah klub malam di Las Vegas yang tanpa sengaja, tidak sengaja menyaksikan pembunuhan yang terjadi di dalam klub itu. Sehingga karena itu adalah sebuah geng, begitu akhirnya Dolores namanya, Dolores harus melarikan diri supaya dia tidak ditangkap oleh geng itu. Lalu dia menyamar sebagai seorang suster karena dia punya teman di dalam biarawati, dan akhirnya diminta oleh biarawati setempat supaya dia boleh, karena dia adalah seorang penyanyi, dia boleh mengajarkan lagu kepada murid-murid SMA, misal sebuah SMA. Kita dengar lagunya. Kenapa lagu ini saya pilih? Lagu ini adalah lagu rohani yang kemudian lagu ini menjadi mendunia dengan versinya masing-masing. Dengar ya dan perhatikan kata-katanya baik-baik. Smile. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh happy day. Oh happy day. Yeah, when Jesus was. Stand over here. When Jesus was. Jesus was, He washed my sins away. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. He taught me how. Oh, He taught me how to watch, to fight and pray.
Iya, tadi ada yang ingat nggak lagunya? Oh Happy Day. Lagu ini kelihatannya ngepop banget ya, tapi sebetulnya ini adalah lagu rohani. Disampaikan katanya, oh Happy Day, oh Happy Day. Ada satu hal yang penting yaitu when Jesus he washed my sins away. Itu penting banget ya. Itu akan menjadi sebuah apa namanya sebuah moment of truth ya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat itu juga dosa-dosa kita pada masa yang dulu, sekarang dan yang akan datang itu sudah dihapuskan. Kita udah belajar berkali-kali dihapuskan. Tapi setelah kita apa namanya dibenarkan oleh Dia, ya kan dihapuskan oleh Dia, sekarang kita mulai berjalan bersama dengan Dia dengan pimpinan Roh Kudus. He taught me how to watch untuk menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati itu mesti dijaga. He taught me how to fight. Minggu lalu kita udah belajar ya. Ada berapa musuh kita itu? Pak Toga masih ingat Pak? Ada berapa? Tiga. Ada tiga musuh kita. Apa aja tuh Pak Toga? Masih ingat enggak? Tadi unmute dulu Pak Toga. Kedagingan, Daging, betul. Apalagi? daging, roh di udara, Iya, si iblis ya. Terus apa kemudian satu lagi? dunia, Dunia, betul sekali ya. Tiga musuh kita ya. Dunia, yaitu sesuatu yang berada di luar kita dengan isme-ismenya, ya kan? Apalagi di Amerika sekarang ini lagi muncul namanya ABC culture, anything but Christ culture. Segala sesuatu pokoknya bukan Kristus aja. Yang kemudian kedagingan dari dalam badan kita ya, males atau rakus atau pemarah atau tidak bisa mengendalikan diri gitu ya. Dan yang ketiga adalah iblis. Iblis adalah bapa segala pendusta dan pembunuh ya. Tuhan mengajarkan kita how to fight, dan yang terakhir Tuhan mengajarkan kita juga how to pray. Pray itu penting ya, karena kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Tidak pernah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tidak pernah Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Dan kalau Dia melihat kita hidup berkemenangan, He will rejoice every day. Oh, happy day. Ini lagu ini kelihatannya gampang, tapi lagu ini penuh makna. Ya, kita menjadi orang yang bebas, menang, ya, merdeka, menang, dan kemudian juga kita menjadi orang yang merdeka, kita menjadi orang yang menang, dan kita nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Oh, happy day. Tapi tidak semua orang mengalami hal itu. Kalau kita lihat laki-laki ini, kelihatannya dia settle, begitu ya. Tapi apakah kita tahu siapa dia sebenarnya? Apakah dia sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya? Apakah dia sudah menang? Apakah dia sudah merdeka betul-betul? Apakah dia nantinya akan dimuliakan bersama dengan Tuhan? Kalau kita melihat seseorang, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat hal ini. Kalau kita melihat seseorang, inilah yang terjadi. Kita hanya melihat permukaannya saja, dan kita tidak melihat apa yang ada di bawahnya. Jadi seperti ini ya, seperti fenomena gunung es yang ada di permukaan laut itu adalah yang sedikit, tetapi sebetulnya kekuatannya itu adanya di bawah laut. Kalau masih ingat, ada itu yang namanya cerita kapal Titanic, betul ya? Waktu itu kapal Titanic yang kata insinyurnya yang membuat itu katanya tangan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, katanya begitu. Jadi pada saat dia melihat ada sedikit gunung es begitu, dia tabrak, dan akibatnya pada perjalanan yang pertama, kapal itu menjadi kandas dan kemudian karam. Dan kemudian banyak sekali orang yang meninggal akibat apa? Menabrak gunung es. Nah, yang di bawah ini adalah hal-hal yang sebetulnya membentuk orang ini. Di dalam ilmu psikologi, kita mengatakan, khususnya kalau di manajemen, Dr. Stephen Covey mengatakan,
yang kelihatan di atas itu, ya, yang kelihatan di atas itu sebetulnya adalah kepribadian seseorang. Kepribadian itu bisa dimanipulasi. Kepribadian itu bisa diatur sedemikian rupa, tetapi yang ada di bawahnya itu adalah karakter seseorang. Dan karakter seseorang ini akan muncul pada saat apa? Pada saat dia terdesak. Dia akan kelihatan menjadi apakah dia adalah seorang yang sabar, apakah dia adalah seorang yang rendah hati, atau dia adalah seorang pemberang. Dia adalah seorang yang apa ya, pembohong misalnya seperti itu. Dia adalah seorang yang tidak pernah tepat waktu misalnya seperti itu. Dia adalah seorang yang tidak bisa mengampuni. Nah, itu adanya di dalam karakter. Sementara kepribadian itu adalah sesuatu yang bisa dimanipulasi. Di samping itu saya gambarkan topeng ya. Nah, kepribadian itu adalah personality. Persona bahasa Latinnya itu adalah topeng. Masquerade ya, bahasa Perancisnya, topeng. Topeng yang digunakan oleh seseorang pada saat dia sedang melakonkan peran tertentu. Melakonkan peran pada saat dia ada di gereja hari Minggu. Hanya cukup berapa jam saja, dia bisa dengan mudah mengatakan halo, shalom, Tuhan memberkati. Tetapi begitu dia keluar dari gereja, topeng itu dia ganti lagi dengan topeng yang berikutnya, sehingga muncullah karakter yang sesungguhnya yang tadi saya bilang itu. Ya, jadi eh, hati-hati ketika kita bertemu dengan seseorang, jangan ter, tertipu dalam tanda petik ya, jangan terbuai, jangan terpana dengan apa yang nampak di luar. Kelihatannya dia sudah punya semua-muanya, kelihatannya dia sudah aman, tetapi sesungguhnya karakternya itu belum dibongkar oleh Tuhan. Ya, karakternya itu belum dibentuk oleh Tuhan. Nah, Stephen Covey mengatakan karakter itu adalah the intersection, karakter itu dibentuk oleh habit, ya kan? Jadi kumpulan-kumpulan habit itu akan membentuk karakter seseorang. Habit itu apa? Habit itu adalah kebiasaan. Kebiasaan. Ya, habit itu apa? Habit is defined as the intersection of knowledge, skill, and desire, ya kan? Knowledge, what to, why to, pengetahuan kita. Kenapa saya mesti melakukan itu? Apa itu? Ya kan? Skill itu adalah bagaimana cara melakukannya. Dan desire itu adalah kenapa saya harus melakukannya, motivasi. Inner motivation-nya, ultimate reason. Contohnya adalah what and why I have to breathe to make me alive. Ya, knowledge kita sudah tahu. Kenapa saya mesti napas? Karena saya mesti hidup. Lalu skillnya, bagaimana? How to breathe. Exhale and inhale. Keluarin udara kotor, hirup udara bersih. Oh, begitu caranya. Oke, knowledge saya udah, skill saya sekarang saya udah tahu. Sekarang ada nggak desire nggak untuk melakukan itu? I want to breathe so I can do anything if I alive. Jadi saya mau bernafas karena kalau saya mau bernafas saya bisa hidup. Kalau saya bisa hidup saya bisa melakukan apa yang saya mau. Nah, habit ini terjadi secara terus menerus kita pupuk dan akibatnya dia menjadi sebuah refleks ya. Jadi habit ini nanti yang akan membentuk karakter seseorang ya. Tadi saya bilang karakter itu yang mendasar dari seseorang. Itu nanti yang mesti dibongkar ya. Sedangkan apa namanya personality jangan sampai tertipu. Ya kan kalau kita lamaan dikit aja sama dia, kita tahu who is she, who is he gitu ya. Kita tahu siapa itu dia. Nah, bicara tentang itu, karakter itu tadi saya katakan dibentuk dari habit. Pasti kita masih ingat cerita tentang Matius 13 ayat 31 sampai dengan 32. Tentang biji sesawi. Ini lihat ya Bapak Ibu, biji sesawi ini kecil banget. Ya, di telunjuk ini kecil banget. Biji sesawi ini adalah biji-bijian yang nanti kalau ditumbuk, dia akan mengeluarkan air.
air minyak ya, minyak biji sesawi ya. Bijinya kecil banget. Ini bisa menjadi benih untuk bertumbuhnya pohon sebesar ini. Ya, bayangin ya, biji kecil ini bisa menjadi benih untuk tumbuhnya pohon sebesar ini. Habit kecil ini kalau terus-menerus berulang kali, dia akan menumbuhkan karakter. Dan karakter ini pasti akan kelihatan cepat atau lambat. Ya, ini pohon segede gini cuma dihasilkan oleh biji sekecil ini. Jadi, pelajaran pertama adalah hati-hati dengan habit kita. Kenapa? Karena habit akan menimbulkan karakter, akan membentuk karakter seseorang. Karakter akan menentukan choices yang kita ambil. Misalnya, karakter kita adalah karakter yang suka show off begitu ya, yang suka barang-barang yang branded misalnya seperti itu. Sehingga uang yang kita miliki itu adalah uang kita udah susah payah, jerih payah itu mengerjakannya sehingga choicesnya adalah daripada saya membantu seseorang, lebih baik saya belikan tas branded misalnya seperti itu. Itu akan membentuk choices kita. Tapi orang yang apa namanya karakternya itu adalah karakter yang suka berbagi, maka choicesnya tentu dia tidak akan beli tas branded. Boleh nggak beli tas branded? Ya boleh-boleh aja, itu kan uangnya Bapak Ibu, gitu kan ya. Tetapi choices itu nanti akan menimbulkan, akan membentuk way of life kita. Bagaimana way of life kita? Kita lebih senang bersama-sama dengan teman-teman di dunia, atau kita lebih senang bersekutu dengan teman-teman yang ada di persekutuan ya, yang ada di gereja misalnya. Karena way of life kita akan menentukan identitas kita. Dan Yohanes 15 ayat 16 mengatakan kita harus berbuah. Ya, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak di dalam aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kamu ada di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Kalau kita berbuah, hasilnya bukan untuk kita. Pohon nggak pernah makan buahnya. Pohon selalu memberikan buahnya kepada sesama, sehingga sesama yang mendapatkan berkatnya. Nah, masih ingat kita dengan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, berubah itu harus secara radikal. Ya, berubah di dalam Kristus. Asal katanya adalah radix atau redisi, bahasa Latin yang berarti akar atau sumber. Ya, jadi berubah itu harus diubah secara radikal, tidak bisa dirubah atasnya aja, personality-nya aja, di touch up begitu ya, di apa namanya hanya penampilan luarnya aja, enggak, berubah itu harus secara radikal. Nah, beberapa minggu ini kita sudah belajar. Yang pertama kita belajar bagaimana saudara yakin saudara orang Kristen. Itu penting sekali. Nanti kita akan bahas lagi ya. Yang kedua kita belajar bagaimana mengalami kasih dan pengampunan Allah. Yang ketiga kita belajar bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan soal bermanifestasi berbahasa roh, bukan. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus artinya dipimpin dan dikuasai. Yang keempat kita belajar kalau sudah dipimpin dan dikuasai kita mesti berjalan. Nah sekarang kita berjalan. Berjalannya mau ngapain? Berjalannya mau bersaksi. Itu sebabnya kita akan belajar dari halaman 11 sampai dengan halaman 22. Oh iya, Bapak Ibu kalau boleh di-mute dulu ya, supaya suaranya nggak gaung ya. Oke, bagaimana bersaksi dalam roh ada di halaman 17 dan sampai dengan 22. Teman-teman di Jakarta, akhirnya saya kirimkan terpisah. Jadi nanti ada bagian yang kosong, bisa diisi di buku Bapak Ibu yang saya tulis dengan huruf besar dan di garis bawahi itu adalah isian. Ini kita cukup panjang bahannya, tetapi bahan ini sangat penting ya. Yang pertama, kalau kita mengatakan bahwa kita disertai oleh Tuhan, tandanya adalah salah satunya kita menjadi berkat bagi banyak orang.
Pengalaman dalam menyaksikan Kristus kepada orang lain adalah pengalaman yang paling indah dan membawa berkat rohani bagi seseorang, baik bagi orang yang dilayani ataupun bagi orang melayani. Kenapa? Karena bagi orang yang melayani, bagi orang yang dilayani, itu artinya dia menerima hidup yang baru. He wash away my sin. Ya, Tuhan mencuci bersih, mengampuni dosanya, membawa berkat. Tapi bagi yang melayani, yaitu apa? Kita makin tahu bahwa kita sudah berjalan di jalan yang benar gitu. Karena salah satu bukti bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus apa? Membawa jiwa kepada Kristus, ya kan? Bukti yang pertama adalah membawa jiwa kepada Kristus dan menghasilkan buah roh seperti Galatia 5 ayat 22-23. Dan bukti yang kedua adalah semua firman Allah menjadi begitu hidup dalam kehidupan kita dan kita mau melaksanakannya. Itu bukti kalau kita melayani orang, membawa orang itu dalam perubahan yang radikal untuk bertemu dengan Kristus, itu pasti akan membawa berkat buat orang itu. Tapi sayangnya, katanya, sedikit sekali orang Kristen yang mau bersaksi tentang Kristus. Kita sudah baca di buku TC 1 sampai dengan buku TC 4 ya. Dari lebih dari 1.000 kaum awam dan 6 orang pendeta hanya memperkenalkan atau memenangkan 1 orang saja dalam setahun. Artinya dalam 365 hari yang Tuhan kasih, kita cuma bawa orang kepada Tuhan itu 1 orang saja. Dan itu sayang sekali. Waktunya itu sayang sekali. Padahal setiap kali ada 1 orang bertobat, malaikat di sorga bertepuk tangannya, bersorak-sorai. Ya. Nah, kemudian juga ada 2 alasan kenapa sih orang itu tidak mau memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Yang pertama, karena ya orang itu tidak mengalami kehidupan yang berarti. Dia tidak hidup dalam kemenangan. Jatuh, bangun. Jadi dia sendiri juga nggak mengalami itu. Padahal dia sudah menjadi orang Kristen. Atau yang kedua, karena dia nggak tahu bagaimana sih cara menceritakan imannya kepada orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Bagaimana sih menceritakan iman kepada orang lain. Orang Kristen itu sebetulnya, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami sukacita adalah orang Kristen yang menyaksikan tentang imannya. Walaupun pelajaran Alkitab dan doa sangat penting, hal itu bukanlah sebagai pengganti dari kesaksian kita. Saya minta tolong Pak Toga Sirait untuk baca Roma 10 ayat 14, Pak Toga. Roma 14. Saya agak cepat ya Bapak Ibu karena bahan cukup banyak, tetapi kita pasti akan menyelesaikan. Roma 10 ayat 14. Roma 10 ayat 14. Iya, betul Pak. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Iya, terima kasih Pak Toga. Jadi di sini Ibu Muti, ya, boleh diselap sebentar, Bu? boleh Pak, Ibu. Itu Ibu Jane tadi ada menanyakan tentang dia bingung untuk bagaimana cara mengisi buku. Dan ini kebetulan Ibu Jenny, Ya, iya. jadi dia itu bingung mengisi buku yang ada garis-garisnya di buku pelajaran BIMUV itu, Bu. Oh, oke. Ibu, Jadi tadi waktu tadi pagi kita ada saya bilang sama dia kalau ada yang merah, ada yang tulisannya besar itu diisi yang ada garisnya gitu. Ibu Jenny bisa nangkap nggak, Bu? Udah, sudah ya. Bisa ya, ya, Bu ya? Oke. Ibu itu beliau Ibu Leo. memberitahu. Oke, baik. Terima Maaf, kasih Bu Muti. banyak. Enggak apa-apa. Itu gunanya kita saling bertolong-tolongan. Jadi Terima Ibu Cindy kasih, Bu Cindy. memastikan. Iya, Ibu Cindy memastikan all clear gitu ya Bu Cindy. iya. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Liung yang sudah membantu
dan Ibu Jenny yang begitu rajin ya. Enggak. Jadi kalau di bagian D ini jawabannya yang mesti diisi adalah kata menyaksikan dan kata pengganti. Ya, Aman ya Bu? Aman. Oke. aman. Tadi baik, sekarang saya kembali. Pak Toga bilang, Toga baca, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan, ya kan? Jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi kesaksian verbal verbal testimony itu harus ada kesaksian yang disampaikan secara proklamasi atau menyampaikan itu harus ada. Jadi tidak cukup hanya oh nggak apa-apa lah dia pasti lihat saya orang baik, pasti dia nanti akan nanya ke saya, kamu orang Kristen ya nggak bisa. Jadi firman Tuhan itu mengatakan bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi sukacita yang paling sungguh-sungguh adalah ketika kita membuat seseorang menjadi percaya karena kita memberitahu, He washed away my sins. He washed away your sins, gitu ya. Jadi itu adalah pengalaman yang paling menyenangkan. Memang betul Alkitab dan doa itu penting, tetapi itu bukan sebagai pengganti dari kesaksian kita. Roma 10 ayat 14. Dan yang ke-E di dalam Lukas pasal 5 kita membaca tentang Petrus. Ya, Petrus menangkap ikan banyak sekali ketika apa? Dia menuruti kata-kata Tuhan. Dia tidak pakai keahliannya. Dia adalah seorang penjala ikan gitu ya. Bilang katanya sudah semalaman aku menangkap ikan tapi nggak dapat. Tetapi kalau Tuhan yang mengatakannya, aku akan ikut saja. Dan akibatnya apa? Dia mendapatkan ikan yang berlimpah ruah. Jadi syaratnya adalah menuruti kata Tuhan, bukan mengulang pengalaman-pengalaman kemarin, bukan mengikuti pengalaman-pengalaman orang lain, tapi menuruti kata Tuhan. Kata Tuhan ada di mana? Adanya di dalam Alkitab, ya kan? Hal ini menguatkan kita untuk percaya bahwa kita dapat lebih efektif dalam menangkap jiwa jikalau kita mengikuti resep rohani yang didasarkan atas pengajaran yang jelas dari Alkitab. Ya, sebelum saya melanjutkan, boleh minta tolong Bapak Ibu di-mute dulu ya, supaya nggak feedback suaranya, karena di saya cukup mengaung-ngaung. Oke, jadi kata yang diisi adalah menuruti Kata-kata. kata-kata dan kita dapat. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana sih mendapatkan sebuah kesaksian atau langkah untuk mendapatkan kesaksian yang berhasil atau yang berbuah? Pertama, TC1, saudara harus yakin dulu saudara orang Kristen. Yang kedua, saudara harus yakin dulu bahwa tidak ada dosa yang belum diakui. Mesti bersih. Kita cuma sebagai bejana, ya, tapi bejananya mesti bersih. Jadi jangan sampai berkat dari Tuhan ketahan karena kita sebagai alatnya itu kotor gitu ya. Nanti yang nyampe itu kotor gitu ya. Kita mesti bersih dulu. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, habis yakin kita siap. Siap. Siap itu artinya kita pelajarin tekniknya. Jangan cuman oh nanti gimana Roh Kudus inikan saya aja, menuntun saya. Enggak, teknik-teknik kita juga mesti pelajari. Nanti kita akan belajar di dalam PIP 1 sampai dengan PIP 5. Kemudian yang kelima, kita harus berdoa karena apa? Kita melawan penguasa-penguasa di udara yang akan menentang atau mengganggu pelayanan kita. Keenam, kita harus pergi. Dan yang ketujuh, kita bercakap-cakap hanya tentang Yesus, bukan tentang Tiara punya pengalaman bersama Yesus bagaimana. Enggak. Itu boleh hanya sebagai tambahan saja, tapi itu bukan main conversation. Yang kedelapan, kalau kita melayani, kita harus mengharapkan hasil. Nah, sekarang kita akan bahas satu demi satu. Ya, yakinlah bahwa saudara orang Kristen.
Tidak cukup loh hanya menjadi orang yang baik, bermoral, beragama, ataupun menjadi anggota gereja. Enggak cukup. Ya, tidak cukup. Saudara harus yakin saudara adalah orang Kristen. Banyak anggota gereja benar-benar beribadah setiap hari Minggu, mengikuti latihan pekabaran Injil, mengikuti pemuridan, belajar tentang menyaksikan Injil Kristus, telah memperlihatkan bahwa selama latihan itu mereka berdoa untuk menerima Kristus atau mereka memperoleh kepastian atas keselamatan mereka setelah bertahun-tahun menjadi anggota gereja. Setelah bertahun-tahun menjadi anggota paduan suara, bahkan setelah bertahun-tahun menjadi majelis. Kenapa? Kita udah belajar di TC1. Bagaimana saudara yakin saudara orang Kristen itu menyangkut 3 hal. Pertama, saudara akal budi, yang kedua perasaan, dan yang ketiga adalah kemauan. Karena menjadi orang Kristen itu bukan warisan. Masuk ke sorga itu bukan warisan, itu urusan pribadi. Kita harus berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, barulah pada saat itu kita disebut sebagai orang Kristen. Christ in me, me in Christ. Ya. Ini ada contoh. Ini adalah seorang pendiri aliran Metodis, seorang anak pendeta, bahkan dia sudah menjadi pendeta yang aktif sekali, barulah dia mengetahui bahwa dia harus menjadi seorang Kristen kalau dia berdoa menerima Kristus. Ini adalah seorang yang sangat besar. John Wesley ini adalah seorang penginjil besar dari Inggris. Dia baru mengetahui karena bapaknya pendeta, dia pikir dia udah otomatis menjadi seorang Kristen, ternyata dia baru mengetahui bahwa aktif di gereja tidak menjadi jaminan bahwa dia adalah orang Kristen. Bahwa aktif melayani di gereja tidak menjadi jaminan bahwa dia sungguh-sungguh orang Kristen. Sungguh-sungguh orang Kristen hanya bisa terjadi pada saat apa? Bapak, Ibu, dan saya bermetamorfosa. Yang kedua, kita menerima Kristus itu melalui iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sehingga disiplin-disiplin agama tidak akan menjamin kita untuk mendapatkan berkat lebih besar daripada orang lain. Karena pada akhirnya Tuhan itu memberikan kepada kita berkat. Bahkan ada firman Tuhan yang mengatakan begini, itu indah sekali. Tuhan memberi makan pada orang-orang yang dikasihinya pada waktu mereka tidur. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dan Tuhan tidak mengasihi kita karena kita lebih suci atau lebih kudus dari orang lain. Tidak. Dalam TC1 saya mengatakan cukup satu dosa saja yang bisa membawa saudara dan saya masuk ke dalam neraka. Tapi cukup satu pengorbanan Kristus yang bisa membawa saudara dan saya ke sorga. Ya. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena posisi kita, semua itu adalah kita diselamatkan karena iman. Seperti Nikodemus ya, dia itu bertanya kepada Tuhan, ya kan? Ceritanya kita sudah tahu yang malam hari dia adalah seorang pemimpin agama, dia adalah seorang ahli Taurat, ya kan? Dia datang kepada Tuhan, kepada Yesus karena dia kagum kepada Yesus, gitu ya. Tapi dia datangnya malam-malam. Kenapa? Supaya nggak kelihatan, supaya nggak kelihatan sama pengikut-pengikutnya. Apa juga pemimpin kok nanya lagi sama orang yang biasa-biasa. Tuhan Yesus tidak termasuk dalam golongan ahli Farisi, orang Farisi atau ahli Taurat ya. Juga gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, seseorang itu kalau mau masuk dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan secara rohani. Bapak Ibu nanti bisa baca di Yohanes 3 ayat 2 sampai 6. Ya kan? Harus dilahirkan secara rohani. Kita tidak menerima keselamatan berdasarkan warisan seperti John Wesley, bapaknya seorang pendeta. Dia sudah menjadi pendeta, baru dia mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu harus dilahirkan secara rohani, yaitu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau mau melayani, syarat pertama kita mesti mengerti bahwa kita itu yakin kita adalah seorang Kristen.
Oleh sebab itu, ini cuma contoh aja sebuah metamorfose rohani ya. Yang tadinya Kristus di luar kehidupan, sekarang Kristus sudah di dalam kehidupannya dan dia menjadi seorang Kristen rohani. Itu harus terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Karena apa? Karena pada saat kita mau melayani orang lain, tidak mungkin kita bercerita tentang Kristus kalau Kristusnya juga nggak ada di dalam diri kita. Saya boleh bilang saya kenal sama Presiden Prabowo atau apa namanya Presiden Donald Trump, tapi kalau saya tidak pernah berkenalan, tidak pernah berinteraksi dengan dia, maka saya akan bercerita hanya dari koran atau dari majalah saja. Ini tulisannya salah ya, bukan metamorfose, tapi metamorfose atau metamorfosa ya. Jadi harus ada perubahan dulu di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, ya nggak bisa ya. Yang kedua, yang selanjutnya, pada saat ini juga saudara dapat berdoa kalau saudara belum melakukan hal itu. Nanti terakhir kita akan bahas. Ya. Dan setelah menerima Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam hidup kita, jangan mengundangnya berulang kali ya Bapak Ibu, karena dia cukup satu kali saja untuk masuk ke dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup saudara. Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita sudah berdoa menerima Kristus, jangan berdoa berulang kali untuk minta dia masuk. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah setiap waktu. Ya. Nah, yang kedua, tadi Belum kali. mungkin kita orang Kristen. Yang kedua, belum ada dosa. Tidak ada dosa yang belum diakui di dalam hidup kita. Kenapa? Karena doa akan menghalangi. Ini isiannya. Dosa akan menghalangi saudara untuk menjadi orang Kristen yang bersukacita atau seorang saksi yang berbuah bagi Kristus. Ada dosa, itu akan menghalangi kita. Dosanya apa misalnya? Dosanya misalnya adalah, gue mau bersaksi nih sama dia. Itu kesombongan rohani. Kalau begitu kita melayani dalam kedagingan. Kalau kita melayani dalam kedagingan, kita akan kecewa. Ya, karena tidak mungkin kita melayani dengan kedagingan. Kalau kita melayani dengan kedagingan, kita senang dengan spotlight. Kita senang dengan lampu sorot. Kalau nggak kelihatan, wah sedih deh. Tapi kalau kelihatan, wah gembira. Nah, itu adalah kedagingan. Itu dosa. Dosa itu akan menghalangi saudara dan saya untuk menjadi seorang saksi yang berbuah bagi Kristus. Yang kedua, yang B, Kristus datang sebagai korban Allah yang sempurna bagi dosa-dosa kita yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ayatnya nanti dibaca ya. Ayat tertentu saja nanti yang saya akan minta Bapak Ibu untuk membaca. Nah, mengapa kita berdoa mengaku dosa, padahal kan dosa yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang sudah diberesin sama Tuhan. Kenapa? Karena pengakuan itu adalah pernyataan iman bahwa saya setuju. Perbuatan saya ini tidak sesuai dengan kehendakku. Itu adalah dosa. Itu dulu, setuju. Jangan, ya saya melakukan ini karena si ini begitu sih, jadinya saya kebawa-bawa gini. Jangan kayak Hawa. Ya, udah ditanya sama Tuhan, dia bilang, jangan kayak Adam ya. Adam ditanya, dia bilang karena perempuan yang kau berikan. Lalu perempuan itu mengatakan karena ular. Jadi kalau udah dibilang dosa, ya udah setuju bahwa itu dosa. Udah nggak usah merembet kemana-mana. Jadi setuju dengan Allah bahwa perbuatan kita itu adalah dosa. Yang kedua, mengucap syukur, karena walaupun kita berdosa dan kita sudah mengaku dosa kita sudah ditebus di atas kayu salib, tidak ada yang bisa menambahkan. Jadi tolong sampaikan juga kepada orang-orang yang dilayani bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa membereskan. Juga tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga membuat kita nggak perlu Tuhan. Enggak. Ya, semuanya sudah diberesin di atas kayu salib. Dan yang ketiga, yaitu bertobat. Ini ada isiannya, yaitu merubah sikap kita terhadap dosa. Jadi bukan tomat ya, tapi berubah 180 derajat kembali.
Ya, bukan 360 derajat nih, kelihatannya sih seru gitu ya melakukan perubahan, nggak taunya dia balik lagi. Jadi bertobat itu berubah 180 derajat melalui kuasa Roh Kudus. Walaupun kematian Kristus di kayu salib telah menebus dosa-dosa kita, dulu, sekarang, dan yang akan datang, tidak ada hal yang dapat kita perbuat untuk menambahkan pengorbanannya. Pengakuan dosa itu penting dan sesuai dengan Injil. Jadi mengaku dosa itu adalah pernyataan iman dan itu penting karena itu adalah sesuai dengan Injil. Tidak ada lagi hukuman bagi orang di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Boleh minta Ibu Yeni untuk baca, Bu? Dan Yohanes ya, Roma 1 Yohanes. Roma 8 ayat 1, Bu. Roma 8 ayat ayat 1 ya. Tunggu sebentar. Iya, silakan, Bu. Roma 8 ayat 1. Iya, Tuh. silakan, Bu. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu penting sekali, ya kan? Itu Ya. penting sekali. Jadi mengaku dosa dan kita tahu di dalam Kristus itu sudah dibereskan. Tapi bila kita tidak mau, nah itu jawabannya ya. Tapi bila kita tidak mau mengaku dosa kita, maka hal itu akan menghalang-halangi persekutuan kita dengan Tuhan. Coba baca Mazmur 66 ayat 18, Ibu Dahlia, boleh minta bantuannya Ibu Dahlia? Ya. Mazmur, ya, Mazmur 66 ayat Berapa, Bu? Mazmur. Mazmur 66 Mazmur. Mhm. 66 Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Ya, Bu. 66 ayat 18. Demikian bunyinya, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Iya. Jadi itu akan menghalang-halangi persekutuan kita dengan Tuhan. Niat jahat itu apa ya? Dosa, ya kan? Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi kita mesti beres dulu di hadapan Tuhan. Karena itu bisa menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan, akibatnya kesaksian kita tidak akan efektif. Kenapa? Oh, mau unjuk jago nih dalam tanda petik. Hafal beberapa firman Tuhan, punya pengalaman banyak sekali gitu ya. Seandainya ada niat jahat itu kan mencuri kemuliaan Tuhan, tentu Tuhan tidak mau mendengar, begitu ya. Dan yang paling tepuk tangan siapa? Iblis, karena kita gagal, ya kan? Kita gagal melayani dengan benar. Ini kita lihat ya, gambarnya kita sudah tahu bersama, orang yang Kristen bertabiat duniawi, kita harus mengakui dosa kita, exhale, buang itu udara kotor, buang itu dosa-dosa dan kesalahan, akui itu, lalu inhale, menerima kepenuhan Roh Kudus, maka kita menjadi manusia Kristen rohani, ya, bukan manusia Kristen bertabiat duniawi, tetapi menjadi manusia Kristen rohani. Lihat ya, Bapak Ibu, dalam lingkaran kehidupan kita selalu ada aku. Jangan dikasih makan ini akunya, ya. Jangan dikasih makan akunya, jangan diturunin Tuhan Yesusnya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ini, ego kita kegedean, hidup kita berantakan. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas. Kalau kita memberikan
kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkuasa, Tuhan itu tidak terbatas kekuasaannya dan dia itu cuman mau memberikan hal-hal terbaik untuk kita. Jadi lebih baik akunya turun ke bawah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap hari untuk kita. Kita itu cuma diminta untuk jadi wadah yang baik saja. Wadah yang bersih saja. Tuhan mau kasih kita banyak berkat. Dan berkat itu mau untuk kita nikmati, lalu kemudian juga kita bagikan kepada orang lain. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, ya. Itu adalah yang kedua. Jadi kita mesti yakin kita sudah beres di hadapan Tuhan, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Pertama, kita yakin kita orang Kristen. Yang kedua, beres, nggak ada dosa yang belum diampuni. Yang ketiga adalah kita harus yakin bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus sesuai dengan perintahnya dalam Efesus 5 ayat 18 dan janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Ini penting. Kepenuhan Roh Kudus itu sangat penting. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi hanya karena apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Hanya pelayanan yang dilakukan dengan kuasa Roh Kudus lah yang berkenan kepada Allah. Boleh saya minta Pak Niki untuk membaca 1 Korintus 3, Niki lewat KBC, 1 Korintus 3, ayat 12 sampai 15. Ini ayatnya penting banget. Silahkan Pak Niki. Sebentar. 1 Korintus 3 ya. Ya, betul Pak. Ayat 12. Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Betul. Demikian firman-Nya berbunyi, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih Pak. Jadi yang tahan uji adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena pastilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan kedagingan, itu nggak tahan uji, gitu ya. Dapat upahnya nggak? Ya mungkin sih dapat aja ya. Berkatnya udah dapat waktu kita di dunia, orang udah tepuk-tepuk tangan gitu, orang udah bilang bagus ya, tapi cuman sampai di situ aja, tidak sampai ke sorga, nggak dibawa ke sorga ya. Waktu diuji ternyata apa? Kebakar, dia tidak tahan uji, ya kan? Dan saya sudah mengalami ya bahwa kadang-kadang orang bertepuk tangan atau kadang-kadang orang memuji itu kadang-kadang juga nggak tulus gitu ya. Jadi janganlah, nggak perlulah mencari-cari penghormatan di dunia. Yang penting adalah di hadapan Tuhan itu tahan uji sehingga kita mendapatkan pujian dari Tuhan sendiri ya. Yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus adalah persoalan mengenai iman kita, bukan perasaan. Jadi orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11 dan Roma 1 ayat 17. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Itu isi firman Tuhannya ya. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu jangan minta pengalaman yang macam-macam. Nggak perlu, ya kan? Orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Kita ini minta dipenuhi oleh Roh Kudus berdasarkan perintahnya. Tuhan bilang katanya, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, Efesus 5 ayat 18. Saya minta
Saya berdoa, saya minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15 mengatakan, jikalau kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, pasti kita akan diberi. Jadi kalau kita minta dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak perlu menunggu penampakan-penampakan yang spektakuler. Tidak perlu. Dengan iman kita mengetahui bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kalau tidak iman tidak berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, perasaan yang sebenarnya akan terjadi apabila kita hidup dengan iman kepada Tuhan. Ya, itu jawabannya. Perasaan yang sebenarnya akan terjadi apabila kita hidup dengan iman pada Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Boleh minta kesediaan Ibu sahur normal lah. Yohanes 14 ayat 23 Ibu. Yohanes 14 ayat 23. Iya. Roma 14 ayat 23. Iya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Terima kasih, Bu. Itu perasaan yang sebenarnya akan terjadi. Apa itu? Kita akan merasa tenang kalau kita hidup dengan iman. Itu firman Tuhan mengatakan, jikalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan sendiri akan hidup di dalam diri kita, ya kan? Jikalau kita menuruti firman Tuhan dan mengasihi kita, ya kan? Menuruti firman-Ku dan Bapakku, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Itu yang sebenarnya akan terjadi. Dan tidak tiba-tiba langit terbuka, lalu suara trompet, itu bisa saja terjadi bagi orang-orang tertentu, tetapi itu tidak menjadi satu keharusan. Ya, jadi kita harus yakin kita dipenuhi oleh Roh Kudus berdasarkan dua hal, perintahnya dan janjinya. Kita harus dengan iman mengerti itu. Nah, sekarang yang keempat, sekarang bersiaplah untuk menyaksikan. Oleh sebab itu kita harus berlatih. Nanti kita akan berlatih ya, Bapak Ibu ya, bagaimana caranya bersaksi sehingga menghasilkan kesaksian yang berbuah. Saudara dan Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan buku 4 Hukum Rohani dan buku-buku lainnya. Di situ kita akan berlatih menggunakan materi-materi tersebut. Tanggung jawab kita adalah mengikut Kristus, tanggung jawab Dia adalah menjadikan kita penjala orang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ikut aja apa yang Tuhan ngomong. Ikut aja apa yang Tuhan ngomong. Hidupmu akan berlimpah-limpah. Percaya deh. Saya nggak bosan-bosan untuk mengatakan Ulangan 28. Ya, Ulangan 18. Ya kan? Itu saya nggak bosan-bosan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Berkat itu diberikan kepada orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan nggak milih-milih. Yang ini saya mau ikutin, yang itu enggak. Gitu. Tapi berkat itu diberikan kepada orang-orang yang mau mengikuti firman Tuhan ya. Bu Muti, mohon maaf tadi ulangan berapa? Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, saya ulangin lagi tuh, ulangan ya. Ulangan Ulangan 28. 8. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Syaratnya adalah ini ya. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala berikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Di ayat pertama dikatakan, jikalau engkau mendengar suara Tuhan. Dengar. Tuhan ngomong apa? Dengar. Jangan dipilah-pilah. Ini untuk dia, ini bukan untuk saya. Enggak. Semua yang ada di dalam Alkitab itu untuk saya. Ya kan? Kemudian melakukannya setiap segala perintahnya
melakukan dengan setia segala perintahnya, baru kita dapat berkat. Jadi kalau Tuhan bilang menginjil, menginjil. Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Tuhan bilang minta ampun, minta ampun. Tuhan bilang lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Karena orang Kristen itu berkuasa loh. Kalau dia ikat orang itu akan terikat sampai di surga. Kalau dia lepaskan pengampunan kepada orang itu juga akan terlepas. Jadi saya ingat tuh kata-kata seseorang yang mengatakan kalau kita genggam ya, itu akan sakit ya. Karena kita sakit, kita kita harus mengerahkan segala kemampuan kita untuk menyimpan itu. Menyimpan itu, tangan kita juga, kita kepal itu juga sakit ya, capek gitu. Tapi kalau kita lepaskan, ya kan, kita lepaskan, ini kita, apa namanya, merdeka kita. Ya, nah saudara pasti ingat ya, saya mau nanya sama Bapak Ibu, kira-kira bagaimana caranya atau bagaimana rasanya harus mengangkat sebuah beban sebanyak 50 kilogram, lebih mudah yang mana? Sebanyak, jangan 50 kilogram ya, sebanyak 100 gram, kita pegang itu 100 gram selama 5 detik, atau kita menggenggam sebuah beban sebesar 5 kilogram, tetapi kita memegang itu selama 10 jam. Mana yang lebih berat? 10 jam. Saya ulang ya. Kita memegang beban 100 kilogram selama 5 detik, atau kita memegang beban 5 kilogram selama 10 jam. Mana yang lebih berat? Ini 100 kilogram. 100 kilo ya? 100 kilogram. 100 kilo ya. Ada pendapat lain? Mana yang lebih berat? Memegang beban 100 kg selama 5 detik atau memegang beban 5 kg selama 10 jam? Mana yang lebih berat? Yang 10 jam itu, karena kan lama, kelamaan pegel, berat. Kalau yang 100 gram kan sebentar terus hilang. Ya, betul sekali Ibu Dahlia. Itu betul sekali. Jadi seberat apapun itu, cepat lepas Bapak Ibu. Lepas kepada Tuhan. Itu akan hilang. Nah, Ibu Dahlia ini mungkin bisa ngomong karena Ibu punya anak, Bu. Punya. Nah, seorang ibu akan punya kekuatan ekstra kalau dia lihat anaknya itu dalam bahaya. Misalnya, ini udah sering nih. Ibu itu akan bisa berlari secepat mungkin kalau dilihat anaknya itu mau ketabrak sama mobil. Betul ya, Bu ya? Ya, betul, betul. Betul ya? Betul sekali. Ya. Dia akan punya kekuatan yang sangat ekstra gitu ya. Dalam hitungan detik dia bisa menyelamatkan anaknya. Tapi seorang ibu akan sangat berat hatinya melihat anaknya itu ada di dalam ICU, lagi tergeletak begitu, padahal ditangani oleh dokter-dokter yang hebat, tetapi dalam kurun waktu yang tidak ada batasnya. Itu seorang ibu itu kekuatannya sih ada gitu, tapi kalau ditanya mana yang lebih berat, mendingan saya itu deh lari kenceng nyabet anak saya itu kekuatannya ekstra sekali loh itu. Ya, jadi Bapak Ibu pelajarannya adalah jangan megang beban kelamaan. Lebih baik dikasih beban yang berat, tapi cepat diselesaikan. Setuju nggak ya? Coba. Atau enggak setuju apa atau enggak? Iya, Setuju. sangat setuju, Bu. Setuju ya? Iya. Jadi beban sebesar apapun, cepat kasih ke Tuhan. Minggu lalu kita udah belajar ya bagaimana berjalan dalam Roh Kudus. Beban kita kasih ke Tuhan. Kita nggak perlu lagi pegang beban-beban kita. Nggak perlu lagi. Karena roh itu disebut adalah roh penolong. Gitu. Jadi kita belajar ya bahwa beban itu kita berikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, biarlah menjadi bagian Tuhan. Apa yang kita mesti beresin, biarlah kita mesti beresin di dalam hikmat Tuhan. Jadi yang paling baik adalah cepat-cepat menggeser. Cepat-cepat selesaikan. Seberat apapun itu cepat-cepat berikan kepada Tuhan. Ya Pak Niki ya?
Mendingan megang 100 kilo dalam 5 second 5 daripada detik, megang 5 4 kilo kilo, dalam 10 10 jam jam. dan nggak boleh bergerak. Gimana tuh Pak Niki? Amin Bu, ikut yang tadi Bu. Kalau boleh Ya, jangan terlalu lama nggak menyerahkan boleh aja. terlalu. Iya, serahkan cepat. Itu sikap hati sih Pak. Ya kan, serahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan berikan kepada kita hikmat bagaimana cara menyelesaikan. Oke. Nah, sekarang yang keempat, bersiaplah untuk menyaksikan iman saudara di dalam Kristus. Saudara dapat berlatih, tanggung jawab saudara adalah mengikut Kristus, tanggung jawab dia adalah menjadikan kita penjala orang. Kita akan berlatih di dalam ini. Nah, ini ya, di sini dibilang, kemarin saya ke gereja di Riverside, di Harvest Church, Harvest Fellowship. Pendeta Pastor Greg Laurie mengatakan sharing our faith can be exciting and fun. Jadi jangan dibayangin berat ya. Sharing our faith can be exciting and fun gitu ya. Apa tuh maksudnya? Menyenangkan. Nanti Bapak Ibu akan melihat ya, ternyata banyak loh orang itu yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti saya akan bahas di kemudian ya. Jadi jangan bayangkan bahwa waduh ini mesti begini, begini, begini. Enggak. Sharing our faith can be so exciting and so fun. Ya, menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Lalu yang kelima, sekarang berdoa. Jadi kita udah siap-siap, sekarang kita berdoa ya. Tuhan itu menghendaki jangan ada orang yang binasa. 2 Petrus 3 ayat 9, 1 Timotius 2 ayat 3-4 itu secara spesifik mengatakan demikian. Yohanes 3 ayat 16 juga mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Putranya. Setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kehendak Tuhan. Maka kita bisa berdoa, Tuhan, hari ini saya mau bersaksi, saya percaya ini adalah kehendak Tuhan, supaya saya bisa bersaksi karena Tuhan menghendaki jangan ada orang yang binasa, Tuhan. Jadi manusia berbicara kepada Allah, orang Kristen rohani ini berbicara kepada Allah melalui berdoa. Dan manusia rohani ini yang bersekutu dengan Allah, dia berbicara kepada manusia lainnya. Ya, oh happy day, maybe it will be the moment of truth ya. Today will be someone's moment of truth gitu ya. Sebuah revelation untuk dia ya, pembebasan yang luar biasa. Kita doa ya, kita doa kepada Tuhan. Nah, kalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya kan tadi kita sudah belajar ya, Tuhan pasti akan mendengar. Oleh sebab itu kita bisa mulai mendoakan, bikin daftar doa siapa ya orang-orang yang akan saya berikan kesaksian ya. Minta Roh Kudus untuk menarik orang-orang itu kepada Kristus, ya kan? Walaupun Allah itu sangat berkuasa, Dia memberikan kepada manusia hak untuk memilih. Tadi kita udah belajar dari Roma 10 ayat 14 yang dibaca oleh Pak Niki ya. Bagaimana mereka bisa percaya, ya kan? Kita mesti memperkenalkan Kristus, kan? Manusia diberikan hak memilih, kitalah orangnya yang memberitahukan kepada mereka dan nanti dia yang memilih dia mau ke sorga atau dia mau ke neraka, itu pilihannya dia. Tetapi Alkitab tetap mengajarkan kita dengan jelas betapa kasih Allah itu dan betapa Ia rindu mencari orang-orang yang tersesat. Ayat-ayatnya ya nanti kita baca. Kalau kita berjalan dalam roh, Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan hanya berdoa untuk keselamatan umat manusia, tapi berdoalah juga untuk orang-orang Kristen supaya pertumbuhan rohaninya itu lebih baik dan dia bisa lebih efektif untuk melayani orang-orang itu. Ya, lihat teladan Yesus. Nah, udah doa, sekarang pergi. Jangan tunggu. Yesus Kristus memerintahkan kita untuk kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Jadi Allah melalui orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menyampaikan kabar baik kepada semua orang.
kepada semua. Betapa bahagianya kita ya kalau kita menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Maka dari itu kita mesti menyiapkan rencana. Minggu ini ada 7 hari. Saya mau siapin waktu untuk berbicara kepada siapa ya setiap hari. Saya harus jangan kecewa gitu ya. Jangan kecewa kalau misalnya waktu saya melayani ada yang menolak. Tapi yang penting adalah kesaksian yang berhasil adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakarsa. Bapak Ibu dan saya sudah menyiapkan waktu, Bapak Ibu dan saya sudah berlatih, Bapak Ibu dan saya sudah berdoa, Bapak Ibu dan saya sudah pergi, itu adalah prakarsa. Prakarsa untuk apa? Bercerita tentang Kristus kepada orang lain dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, ini dia. Ikutilah teladan Yesus. Ibu Lisa, boleh minta tolong, Bu? Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. 8. Kolose 1:28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, terima kasih Ibu Lisa. Ini yang penting ya, Bu. Bapak, pada waktu kita melayani orang, yang kita beritakan itu adalah Yesus. Jangan menyimpang pada persoalan-persoalan umum seperti berbicara tentang gereja atau bahkan berdebat tentang Alkitab. Yang kita beritakan cuma Yesus, seperti teladannya Rasul Paulus. Dialah yang kami beritakan, katanya di ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apa kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Kalau berhikmat berarti kita terkonek dengan Tuhan, ya kan? Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kemarin Greg Laurie bilang begini, God has chosen verbal communication to reach people. That's right. Romans 10 ayat 14, tapi the objective in evangelism is not to win the argument, but to win the soul. Setuju nggak Bapak Ibu? Nggak setuju ya? Halo, Bapak Ibu masih ada? Atau mute ya? The objective in evangelism is not to win the argument, but to win the soul. Jadi jangan masuk kepada diskusi atau perdebatan yang tidak ada gunanya. Ya mungkin kita benar, tapi untuk apa kita menang berdebat kalau orang itu tidak melihat kesaksian Kristus di dalam hidup kita, tidak melihat kasih, ya. Bukan untuk memenangkan argumen, tetapi untuk memenangkan jiwa seseorang. Itu adalah evangelism. Jadi nggak perlu untuk terkecoh untuk bercerita tentang pengetahuan Alkitab kita, begitu ya. Tidak perlu terkecoh untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman spektakuler kita, tidak perlu ya. Yang paling penting itulah adalah memenangkan jiwanya. Tuhan akan menolong kita untuk memilah-milah kata-kata yang kita harus sampaikan. Nah, apabila saudara bercakap-cakap tentang juru selamat, saudara akan mendapatkan bahwa ternyata banyak sekali orang yang telah siap untuk menerima Kristus. Banyak sekali. Kemarin saya diberikan satu grafik waktu di gereja ya, 98% orang yang kita layani, dia bicara tentang pelayanan terhadap pelayanan evangelisasi ya di orang-orang Amerika, 98%, bukan 98 orang ya, 98% orang yang dilayani ternyata itu telah siap loh untuk menerima Kristus. Siap untuk berdoa
menerima Kristus. Kenapa? Karena setiap orang memerlukan juru selamat. Setiap orang memerlukan perubahan yang radikal. Setiap orang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Kabar yang kita berikan kepada mereka itu adalah kabar yang sungguh amat sangat baik. Sehingga ternyata begitu banyak loh orang yang siap untuk menerima Kristus. Jadi segera masuk kepada inti permasalahannya bahwa jalan keluar adalah Kristus, hindari perdebatan, bersaksilah tentang Kristus dengan kasih. Orang-orang itu ternyata telah siap loh untuk menerima Kristus. Jadi Allah melalui orang-orang yang dipimpin, manusia-manusia rohani, bercerita kepada yang mau mendengar, dan hati dari orang itu sudah disiapkan oleh Tuhan, hasilnya adalah dunia yang akan diubahkan. Nah, terakhir yang ke-8 nih, kalau kita udah melakukan itu semua tadi ya, kita sudah melakukan, kita yakin kita orang Kristen, kita yakin kita tidak ada dosa, kita yakin kita dipenuhi Roh Kudus, kita siap untuk menyampaikan iman kita sudah berdoa, kita sudah pergi, kita sudah bercakap-cakap. Yang terakhir adalah harapkan hasilnya kepada Allah. Harapkan hasilnya kepada Allah. Karena adalah satu kebohongan terbesar pada masa kini kalau manusia itu tidak membutuhkan Allah. Tadi saya sampaikan 98% orang-orang yang dilayani ternyata mereka telah siap untuk menerima Kristus. Manusia itu rindu terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sendiri yang telah membangkitkan kerinduan itu. Oleh sebab itu, orang-orang itu harus didekati dengan kasih. Jangan didekati dengan pengetahuan Alkitab. Enggak ada gunanya. Setiap orang itu rindu ditemui di dalam kasih. Yang terakhir adalah percayalah akan janji Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 35. Siapa nih yang belum dapat kesempatan membaca? Silakan baca. Yohanes 4 ayat 35, Ibrani 11 ayat 6, dan Matius 21 ayat 22. Silahkan, siapa yang belum dapat kesempatan membaca? Bahkan ada yang mau volunteer? Ada. Silakan. Yohanes 11. Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 35. Nanti minta Ibu Cindy, Ibrani 11 ayat 6. Dan yang terakhir Matius 21 ayat 22. Siapa yang belum dapat giliran ya, Bapak Ibu? Saya belum. Pak Bangun kan sekarang ini. Yohanes 4 Yohanes ayat 35. Yohanes 4 ayat 35 yang demikian bunyinya. Ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Iya, jadi lihat sekelilingmu, jangan takut, pandang sekelilingmu, sudah siap dituai, nggak usah nunggu 4 bulan lagi, percaya janji Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita datengin orang itu, percaya, orang itu sudah disiapin oleh Tuhan. Makasih Pak. Ibrani 11 ayat 6, Ibu, ya silakan. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Iya, terima kasih. Jadi hiduplah dengan iman, percayalah. Ya kan? Matius 21 ayat 22, siapa yang belum dapat kesempatan membaca? Ibu Dahlia deh ya, Matius 21 ayat 22. Silahkan Bu. Dan yang terakhir, Ibu Lisa, Matius 28 ayat 18 sampai 22. Dahlia dulu, Matius 21 ayat 22.
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Percaya kamu akan menerimanya. Nah, sekarang Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang terkenal dengan sebutan amanat agung. Minta tolong Ibu Isa Purba. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya Bu ya. Ya, betul. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terima kasih. Tuhan mengatakan pergilah, dan yang terakhir dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita akan bertanya jawab, karena kita tidak ada break room, saya akan memberikan recapnya ya. Jadi kesaksian yang berbuah itu ada 8 langkahnya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ini ada nih di gambar kita. Yang pertama adalah Yakinlah bahwa saudara adalah seorang Kristen. betul. Yang kedua, Pastikanlah bahwa tak ada dosa yang belum diakui. betul sekali. Yang ketiga, Yakinlah suara. bahwa saudara dipenuhi Roh Kudus. Iya, nggak usah minta macam-macam ya, itu dengan iman tuh ya. Yang keempat, Bersiaplah untuk menyaksikan. Siaplah menyaksikan iman saudara. bersiaplah untuk menyaksikan iman saudara. Siap ya. Yang kelima, Berdoa. doa. Yang keenam, Pergi. pergi. Yang ketujuh, Bercakap-cakap tentang Yesus. iya, jangan cerita tentang siapa itu Mutiara ya, nggak ada waktu dia dengerin tentang siapa saya, gitu ya. Dan yang kedelapan, Harapkan hasilnya. harapkanlah hasilnya ya. Jangan kita lakukan itu sebagai satu kewajiban, tapi kita benar-benar mengharapkan jiwa itu bisa diselamatkan. Baik, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan beberapa hal dulu. Bapak Ibu, nanti kita akan bertanya jawab ya setelah ini. Mulai minggu ini kita akan ada pertemuan dengan pelatih masing-masing dalam KTB atau kelompok tumbuh bersama. Apa yang kita lakukan adalah mendiskusikan tugas mingguan yang telah diberikan. Nah, ini adalah pembagian kelompok daripada Bapak Ibu. Ada Pak Ayub Ujiawan akan memegang, anggota kelompoknya adalah para bapak-bapak ini, Pak Bangun Harahap, Pak Toga Sirait, Pak James Sunpit, dan Pak Niki Lewakabesi. Ibu Tina Sujak, anggota kelompoknya adalah Ibu Novelita dan Ibu Dahlia Titolia. Ibu Yunanda Vos, kelompoknya adalah Ibu Vivi Lumanau. Ibu Tiurlan Pasaribu, kelompoknya adalah Ibu Lisa Purba dan Ibu Cindy Sindawati. Ibu Liungna, kelompoknya adalah Ibu Saur Nurmala Harahap dan Ibu Jenny Herman. Sementara saya dan Ibu Christine Tan akan memegang mahasiswa STT Inalta dan juga akan mendampingi setiap kelompok apabila ada kesulitan. Dalam minggu ini, Ibu Tina sedang ada di Indonesia. Jadi sementara waktu, Ibu Novelita dan Ibu Dahlia nanti bersama-sama dengan kelompoknya Ibu Yunanda Vos, bersama juga dengan Ibu Vivi Lumanau. Ya, jadi apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Para pelatih akan menghubungi Bapak Ibu secara pribadi, lalu akan mengatur waktu kapan ketemunya, secara online ataupun secara onsite. Tentu untuk Ibu Novelita, Pak Niki, dan Ibu Cindy mungkin susah untuk secara onsite ya, tetapi yang lain-lain selain secara online juga nanti bisa secara onsite. Itu yang akan kita lakukan dalam minggu ini. Kemudian Bapak Ibu, minggu ini juga akan dibagikan, sebentar akan saya bagikan bacaan wajib, yaitu bagaimana bersaksi dalam roh. Ya, nanti saya akan kirimkan dalam WA karena bukunya itu tidak ada ya.
Jadi secara nanti buku ini kita udah sampai ke TC yang kelima nih. Jadi ada TC 1, 2, 3, 4, 5 itu dibahas sama pelatihnya. Ya, jangan lupa diisi jawaban-jawabannya, dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Lalu materi BMove nanti bisa diakses di Google Drive. Kami akan menyiapkan Google Drive-nya berupa materi di kelas PDF, kemudian juga video-video akan kami upload di Google Drive, lalu pelajaran TC hari ini nanti juga akan kami upload di YouTube channel BMove USA. Dan pantau terus kegiatan kegiatan kita bisa masuk tuh ke FB BMove ya. Kalau mau posting-posting hal-hal yang menjadi berkat silahkan saja. Nah, sekarang kita akan question and answer dan kita berharap setengah 10, jadi masih ada 15 menit. Setengah 10 waktu California. Tadi saya salah Ibu Cindy. Saya kira 7.30. Ibu Cindy udah jam 8 nih. Udah jam berapa ya? Jadi kita beda 1 jam ternyata. Saya kira beda 2 jam. Ya, baik Bapak Ibu ada pertanyaan atau pertanyaan juga boleh tentang kelompok juga boleh. Ada waktu 14. Ibu, 14 menit. Silakan Pak. Pak saya. Iya Pak Toga. Silakan. Ini Bu, saya mau tanya ya di bagian ke-8 tadi, Iya Pak. di bagian B-nya, Iya Pak. kan di situ di bagian B, manusia rindu akan Tuhan, Betul. Roh Kudus telah membangkitkan kerinduan itu di hati banyak orang. Betul Pak. Bukankah Roh Kudus itu belum masuk kepada orang jika orang itu belum terima Roh Kudus gitu? Iya, betul. Betul. Roh Kudus belum masuk ke dalam hati orang itu, tetapi tanda-tanda tentang kehadiran Tuhan itu akan diperlihatkan secara jelas, Pak, di depan orang-orang yang belum menerima Roh Kudus. Misalnya, ini contoh aja ya, Pak ya. Tadi kita mendengarkan Pak Bangun Harahap bercerita, saya ini nggak ada uang loh, tapi saya harus ke Indonesia. Gimana caranya? Ternyata dikasih tiket, gitu ya. Udah gitu 1 bulan pula di sana. Eh, Aman lah, istilahnya gitu ya Pak Bangun Harahap ya, gitu. Iya betul. Betul Betul, Bu. ya. Padahal udah 6 tahun nih nggak pulang. Anak meninggal aja nggak bisa pulang, begitu ya Pak ya, gitu. Enggak, waktu meninggal saya meninggalnya di Thailand. Di Kita Thailand, ya. kita Artinya ambil Pak dan Bangun tidak bisa mengikuti prosesinya, begitu ya Pak? ikut Oh, prosesinya dari pemakaman di Jakarta. Sehabis itu kita pulang ke California. Uang pensiun kita untuk biayain cucu sekolah internasional supaya kualitasnya dan menghindari kalau sekolah-sekolah umum gitu kan suka banyak drug dealer gitu ya. Nah, kalau sekolah internasional itu kalau sudah pintu pagarnya dikunci orang luar nggak bisa masuk itu. Jadi kita pertahankan lah. Jadi apa adanya lah kita gitu. Karena menantu nggak bisa kerja karena cucu-cucu masih kecil-kecil dua-duanya gitu. Jadi selama 6 tahun ini kita nggak bisa pulang ya. Bukan nggak bisa pulang, nggak ada biaya untuk pulang gitu. prioritas ya Pak ya, diatur prioritas. Ya, tapi keponakan ini persis mamanya keponakan ini kakaknya istri saya kandung gitu ya. Jadi dan kita selama kita menikah itu dekat dengan keponakan ini sampai cucu-cucu dia punya anak lahir 2 sekarang udah mau. Iya, Sedangkan mamanya kita keponakan sudah kelompok meninggal Silium. 4 tahun yang lalu. Jadi dia bilang kalau bisa hadir om sama tante lah, katanya mau pilih mama yang sudah meninggal katanya. Waduh, gimana nih? Kita begini-begini, kita jelasin lah sama dia. Hanya pikir, dia bilang secara diam-diam dia beli tiket lah.
bisa nggak berangkat tanggal sekian katanya. Oh, kasih waktu lah. Akhirnya dikasih waktu, dia kirimlah tiketnya. Katanya kita mau pulang nanti tanggal 22. Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan kehendaki ya. Kalau kondisi kita juga kuat dalam keadaan sehat. Kedengaran, Bu? Kedengaran, Pak? Oh, iya, Jelas. iya. Hmm. Ya. Nah, seperti itu ya Pak Toga ya. Terima kasih Pak Bangun. Pak Toga mungkin bercerita itu sepintas lalu ya. Tetapi mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan akan mengatakan, enak banget ya itu orang ya. Kok bisa disiapin ya sama keponakannya ya. Udah 6 tahun nggak pulang, 1 bulan di sana di apa namanya inilah diurus lah begitu selama di sana begitu ya. Tiket pulang pergi itu kan nggak murah ya, gitu ya. Nanti mungkin Pak Toga orang ini akan mulai berpikir itu orang kok enak banget ya hidupnya. Lalu nanti mungkin dia pelan-pelan melihat kesaksian, oh ya Pak Bangun itu adalah orang yang melayani di mana? Di JKI. Kemudian dia mulai tertarik, begitu Pak Toga, ya kan? Dia mulai tertarik melihat kehidupannya Pak Bangun. Jadi sebetulnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan tanda bahwa Allah itu menyelamatkan kita pada waktu kita masih berdosa. Betul ya? Roma 5 ayat 18 ya. Roma 5 ayat 8. Coba Pak. Atau udah baca. Roma. Roma 5. Ya, Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Iya Pak Bangun ya, terima kasih Pak Bangun sudah membacakan untuk kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh Iya, karena Kristus telah mati untuk oleh kita karena ketika kita Kristus. masih berdosa. Begitu ya, Iya, Pak iya. Toga ya? Ya Pak Saul, Pak Bangun betul. Tapi Pak Toga setuju nggak dengan firman Tuhan ini yang mengatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pak Toga setuju nggak dengan firman Tuhan ini? Iya, setuju. Tapi maksud saya gini, Bu. Ini kan di bagian B itu mengatakan manusia rindu akan Tuhan. Betul. Nah, Betul. tadi kaitannya dengan kesaksian Pak Bangun tadi, kan kerinduan manusia itu yang akan Tuhan, bukan ada orang yang harus memberikan tiket dan lain sebagainya. Itu yang maksudnya ini apa sih? Kan Roh Kudus telah membangkitkan kerinduan itu di hati banyak orang. Jadi kan seorang itu belum tentu menerima Roh Kudus dalam hatinya. Betul sekali. Betul sekali, Pak. Justru Roh Kudus itu mencari orang-orang untuk diselamatkan, dan orang-orang itu nanti akan ketemu dengan satu pengalaman bahwa hanya di dalam Kristus saja orang itu bisa hidupnya itu lengkap. Begitu ya, Pak ya. Jadi sebetulnya manusia itu di dalam hatinya itu diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita ingat dalam pelajaran yang pertama, saya pernah menyampaikan atau tidak ya, saya lupa ya, bahwa Tuhan itu menciptakan kekosongan di dalam hati setiap manusia, di mana kekosongan itu hanya bisa diisi oleh penciptanya yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saya pernah sampaikan ini atau belum ya Bapak Ibu? Ada pernah. Iya. Pernah ya? Pernah. Pernah, oke. Jadi setiap orang itu selalu mencari Tuhan, Pak. Selalu mencari Tuhan. Ada yang dia dapat Tuhan yang benar, ada dia dapat Tuhan yang tidak seperti yang sebenarnya. Selalu mencari Tuhan. Betul ya, Pak ya? Nah, ada yang mencoba untuk dengan mendisiplinkan diri beribadah, ya kan? Ada yang mencoba untuk melakukan banyak pahala supaya dia bisa mendekati Tuhan, begitu ya Pak ya. Tetapi pada dasarnya setiap manusia itu
tidak bisa memungkiri bahwa hatinya itu kosong dan kekosongan itu cuma bisa dia isi dengan penciptanya. Itu memang sudah diciptakan demikian, Pak. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi di PowerPoint saya yang lama bahwa manusia itu diciptakan dengan kekosongan hati. Kekosongan hati itu diperkuat lagi dengan pekerjaan Roh Kudus, walaupun dia belum masuk ke dalam hatinya, tapi diperkuat lagi dengan pekerjaan Roh Kudus menyatakan, kamu nggak mungkin melakukan ini sendirian, kamu perlu pertolongan, kamu nggak mungkin menghadapi ini sendirian, kamu perlu jalan keluar, dan jalan keluar itu lalu datang deh nih seorang yang namanya Pak Toga Sirait. Ada jawaban. Jawabannya itu adalah Kristus. Oh, ini toh yang saya tunggu-tunggu. Begitu maksudnya Pak Toga. Maka penelitian menyatakan bahwa 98% orang yang diinjili itu sebetulnya sudah siap untuk menerima Kristus, Pak. Karena adanya banyak persoalan dalam hidupnya, karena Roh Kudus telah membangkitkan kerinduan di dalam hati setiap banyak orang untuk mencari jalan ketemu dengan Tuhan. Contohnya gini aja, saudara-saudara kita di sana selalu berdoa, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus dan yang benar. Betul ya Pak ya? Ya, Siratal Mustaqim. Ya, setiap hari berdoa itu. Tetapi tidak ada orang yang menyampaikan itu. Atau kalaupun ada yang menyampaikan itu, ternyata dia tidak memilih, karena itu memang harus ada kemauan. Bapak Ibu sudah tahu belum bahwa Iran itu adalah negara dengan tingkat pertobatan tertinggi saat ini di seluruh dunia. Ratusan Betul. ribu orang tiap hari datang kepada Kristus. Padahal bagaimana kurang Islamnya negara itu. Ya kan? Itu Iya. tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itu pasti pekerjaan Roh Tuhan. Begitu Pak Tom. Betul. Ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, silahkan loh. Ibu Novelita barangkali mau menambahkan. Silahkan Ibu Lita. Iya, saya ingat itu waktu Ibu Mutiara bilang kita bernapas, menghirup oksigen dan membuang racun CO2. Menghirup itu artinya itu menarik ke napas kehidupan Kristus di dalam tubuh kita dan membuang dosa kita. Gitu. Saya ingat itu. Iya betul Pak, pernafasan rohani. Pak Toga lagi kalau yang ditanya waktu itu nggak salah. Bagaimana menghirup udara, mengambil oksigen dan membuang racun dari tubuh kita, CO2-nya gitu. Iya. Betul, Pak. Ilustrasinya begitu saya ingat. Iya. Terima kasih Pak. Ibu Lisa barangkali mau menambahkan, Ibu Lisa Purba. Silahkan Bu. Ya yang 8 step ini bagus ya. Kalau tapi yang terakhir yang harapkan hasilnya, kalau menurut saya pasti ada hasilnya, karena kan Tuhan sendiri yang kasih hasil. Tapi sometimes we don't see it, nanti orang lain yang lihat. Mungkin contohnya seperti kayak keluarga saya, yang really the prayer warrior was my grandma. Gitu, dia pokoknya dari kecil saya udah dengar gimana dia selalu ucapin nama saya, saudara saya tiap hari, really prayer warrior. Tapi dia udah meninggal, tapi cucunya semuanya, maksudnya ya maksud saya dalam Tuhan, tapi dia hasilnya banget tuh dia nggak lihat gitu. Tapi ya dengan iman dia tahu Tuhan beserta sama cucu-cucunya gitu. Jadi sometimes kita yang menabur, nanti yang lain yang Ya. Terima kasih Ibu Lisa. Ibu Lisa tadi bilang jangan
khawatir gitu ya, mungkin seperti omanya Ibu Lisa tidak melihat cucu-cucunya bertobat, tetapi ternyata bertobat gitu. Doanya tidak sia-sia ya, hasilnya ada ya. Terima kasih Ibu Lisa. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ibu Dahlia barangkali. Kita masih ada 1 menit. Bu Muti Oh iya, mau numpang tadi. Tadi saya boleh. nomor 6 saya kelewat, Bu. Yang Itu pergi. pergi. Iya, Iya, pergi itu apa aja tadi ya? tadi kan jangan menunggu sampai orang datang kepada saudara, betul ya? Yang B, Yesus Kristus telah memerintahkan kepada kita agar kita memberitakan kabar baik kepada semua orang. Susunlah rencana saudara sehingga saudara dapat menyerahkan waktu setiap hari untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Lalu yang D, isiannya adalah jangan kecewa apabila ada beberapa orang menolak untuk menerima Kristus. Kesaksian yang berhasil ialah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakarsa untuk bercerita tentang Kristus kepada orang lain dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih, Bu Muti. Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu Cindy udah buka mic, mau nanya Ibu Cindy? Enggak, ini kalau yang tadi yang masalah Roh Kudus, itu sama nggak dengan Lukas 1 ayat 15, Bu? Lukas Eh, 1 ayat 15. Itu dibilang sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi kita sejak lahir kita sudah mempunyai Roh Kudus gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kita pada saat kita dewasa dan kita minta Tuhan lebih apa ya istilahnya ya, untuk kita lebih mendalami arti Roh Kudus itu dan kita lebih percaya Roh Kudus itu memang sudah ada di dalam kita gitu dari Iya, sejak kita lahir. iya. Kalau Lukas 1 ayat 15 ini bercerita tentang siapa itu Yohanes Pembaptis, Bu. Oke. Jadi ini tidak bercerita tentang semua manusia. Oke. Jadi Yohanes Pembaptis itu kan kita ingat ya ceritanya ya, Elizabeth ya. Elizabeth adalah saudaranya Maria. Jadi Yohanes Pembaptis sebelum Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dia sudah 6 bulan umurnya di depannya Tuhan Yesus. Nah, dia punya tugas khusus nih dari Tuhan, yaitu untuk membukakan jalan bagi Tuhan. Oleh sebab itu dia ini khusus, ya kan? Dia ini khusus. Di ayat 15 dikatakan bahwa ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Karena kita ingat ceritanya waktu Maria ketemu sama Elizabeth, bayi di dalam kandungannya menendang-nendang gitu ya. Masih ingat ya cerita itu ya? Nah, karena memang dari dalam rahim ibunya dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Memang dia dikhususkan itu. Nah, tetapi kalau yang lain-lain, orang-orang awam lainnya, untuk memiliki Roh Kudus itu, dia harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus. Yesus itu harus diterima. Baru Roh Kudus dimeteraiin di dalam hidup. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selalu kalau mengajar ini teman-teman di Colorado yang saya pikirkan. Sekarang sudah 10:30 malam ya, Ibu. Iya, Bertahan ya. 10:34. Ya, bertahan. Besok pagi ada doa pagi lagi. Kita akan segera mengakhiri. Dan nanti Bapak Ibu saya akan bikinkan kelompoknya di dalam WA Group bersama. Jadi nanti kita ada WA Group bersama. Saya minta izin untuk Bapak Ibu untuk saya masukkan dalam WA Group. Jadi semua informasi tidak akan saya kirimkan secara pribadi lagi seperti kemarin-kemarin, tapi segalanya dilihat di WA Group yang baru ya. Dan tadi sudah tahu siapa pelatihnya masing-masing, silahkan mulai berkomunikasi dengan pelatihnya masing-masing setelah WA Group itu terbentuk, jadi nomor-nomor telepon kan udah mulai ketahuan ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Minggu yang akan datang kita akan ketemu lagi.
Masih semangat nggak Pak Niki nih? Dia Pak apa ya? Niki lewat KBC masih semangat ikut kelas? Oh masih Bu, nggak ada matinya karena saya muridnya Ibu Tiur. Muridnya Ibu Tiur. Pak Pak Niki ini temannya Pak Dili Lumanau, jadi mungkin Ibu Tiur kenal gitu. Nah, supaya Ibu Ya. Tiur nggak ngangguk-ngangguk, gimana kalau kita minta Ibu Tiur aja yang tutup dalam doa penutup ya? Minta kasih dia Ibu Amin. Tiur. Tolong di unmute dulu Bu. Ya, Ibu Tiur akan tutup kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam ini Bapa. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu dahsyat Tuhan, firman-firman-Mu Tuhan. Tuhan kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar Tuhan. Tuhan, Tuhan persiapkan kami Tuhan menjadi teman sekerja Tuhan. Tuhan, persiapkan kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Persiapkan segala keberadaan kami Tuhan. Tuhan, kami buka Tuhan seluas-luasnya Tuhan. Engkau mau Tuhan memakai kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Tuhan, Bapa dalam surga, satu persatu kami Tuhan, Engkau telah membentuk kami Tuhan. Engkau persiapkan Tuhan kami Tuhan, di mana di hati kami yang kosong Tuhan, hanya Engkau yang bertahta Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang menguasai kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang Tuhan menjadi Raja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Untuk BeMove ini Tuhan, BeMove kedua, kami pertaruhkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah Tuhan memberikan kasih Tuhan, kasih mula-mula yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan, step by step Lord. Jangan ada Tuhan di antara kami Tuhan yang tertinggal Tuhan. Tapi kami mau bergandengan tangan bersama-sama Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang telah Engkau sediakan Tuhan. Yang Engkau telah siapkan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan keberanian daripada Engkau Tuhan. Keberanian untuk membuka mulut kami hanya untuk bersaksi, hanya bersaksi tentang Engkau saja Yesus. Karena Engkaulah Raja, Tuhan kami. Biarlah Tuhan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bisa ampartasikan kepada semua orang Tuhan, karena Engkau berkata Tuhan, semua kaki akan bertelut dan semua mulut akan mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya jalan untuk kami bisa datang kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Kalaupun kami Tuhan malam ini mau tidur Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa, roh, tubuh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Besok kami pagi Tuhan, kami bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat, yang Tuhan telah siapkan buat kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu yang berani. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk Ibu Mutiara yang telah Tuhan siapkan selalu Tuhan. Berkati dia dengan anaknya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Terima Dan kasih terima kasih semuanya. banyak. Sampai ketemu minggu depan.
Bu Mutiara, thank you. Ya, Bu Tiur, thank you. Terima Yo. kasih buat bless semuanya. you semuanya. Pertanyaannya Terima tadi apa sih, Pak kasih. Toga? Pak Terima Bangun. kasih Bu Mutiara. Kenapa Bu Bu Nanda? Nanda, Pak terima Toga kasih Bu tadi Nanda. pertanyaannya apa ya? Saya Sebentar, missed it. sebentar Ibu. Ini Ibu Lita udah keluar Oke. gambarnya. Jadi kita foto dulu Kita ya. foto lagi. Ya. Crash. Oke, nanti kita masuk di dalam grup. Nanti setiap grup jangan lupa ya, para pelatih akan menghubungi Bapak Ibu untuk melakukan pertemuan dalam minggu ini. Selamat bertemu di dalam kelompok tumbuh bersama. Mudah-mudahan kita semua makin hebat di dalam Tuhan. Amin. Amin. God bless you. Ibu, Bye. God bless you all. Ibu God Mutiara, bless. tadi boleh nggak ditayangkan pertanyaan Pak Toga apa? Nanti Pak Toga langsung dengan Ibu Saya. Nanda ya. Yang bagian ke-8 Ibu Nanda, bagian B di buku Manusia Rindu Akan Tuhan, B1, Roh Kudus telah membangkitkan kerinduan itu di hati banyak orang. Itu Oke. ada di dalam buku, Bu. Itu pertanyaannya. Oke. Terima Oke, kasih, Bu. sama-sama. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat Terima kasih. makan. Terima kasih Ibu Yeni, Ibu Tiur, Ibu Liung, Pak Terima kasih Niki, doanya, Bu Tiur. Mutiara. Ibu Night. Saur, Pak Bangun, Pak Toga, pada Ibu Dahlia dan semuanya. Ya. Goodbye.